Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sekarang ini kan pakai silek ya. Pakai sileknya tapi dipasang di dalam. Ya tentu namanya harusnya bukan silek lagi ya. Ada yang ngomong sidak gitu ya. Saluran intake dalam kecil gitu ya, sidak. Kalau di luar kan saluran intake luar kecil, siluk. Tapi yang jelas sekarang penulis pakai pasang di antaranya filter ke throttle body. Jadi penulis pasangnya di saluran yang menuju ke throttle body. Dan kali ini penulis pakainya ekstrim ya. Jadi penulis pakai diameter 1,8 panjang. Kalau awal-awal percobaan silek kan penulis pakai yang 2,3 cm. Itu kecil, lebih besar ya daripada yang penulis pakai sekarang ini 1,8 cm. Dan nggak cuma diameternya saja yang lebih kecil, pipanya juga lebih panjang. Jadi yang sebelumnya itu separuhnya dari yang penulis pakai sekarang. Jadi diameternya jauh lebih kecil, terus ukurannya juga 2 kali lebih panjang. Jadi efeknya tentu lebih kuat. Penulis mempertimbangkan percobaan ini karena ya biasanya penulis pakai yang 1,8 panjang itu untuk bagian luarnya, dipasang di duknya ya. Jadi ada penulis harus menjelaskan ini berulang kali karena ada yang marah-marah ke penulis, ngomong kok malah makin lambat, motornya gak ono tenagane blas, nggak bisa lari di atas 100 ya. Penulis tanya-tanya, loh apakah duknya sudah pernah dilepas? Lah iya, duknya dilepas kok sama saja. Nah, baru penulis sadar, loh alatnya dipasang tapi kok daknya bisa dilepas. Padahal masang silek kalau mau tenaga itu harus di duknya, di saluran yang menghubungkan udara luar ke filter. Kita ngomong NMAX, ngomong Aerox, ngomong BCX 160, Vario 160, NMAX, Vario 2023, Vario 125 ya, Genio yang versi 2020, pokoknya Honda Matic 110 versi 2020. Nah, itu dipasang di situ. Marah-marah karena tenaga nggak keluar, karena memang dia salah masang. Kalau mau tenaga bisa keluar, masangnya harus di daknya. Dan sekarang penulis sengaja nggak pasang di dak, tapi di bagian dalamnya. Dan karena NMAX itu bagian saluran dalamnya cukup panjang, pipanya sudah cukup panjang, jadi yang ada di ruang filter itu cuma sedikit sekali ya. Jadi kalau ditambahi dengan pipa panjang, jadi ya intake-nya jadi jauh lebih panjang. Intake jauh lebih panjang, diameter jauh lebih kecil, efeknya tentu lebih besar. Dan sekarang ini penulis merasakan betapa besar bedanya. Penulis sebelumnya ngomong kalau mau irit pasang yang di dalam. Sebelumnya penulis sudah pernah coba, tapi ya nyobanya paling sehari 2 hari gitu ya. Dan angkanya lebih ke angka teoritis ya. Angka angka maksimali lah wis ya. Jadi angka maksimalnya berapa? Maksimal versus maksimal. Nah sekarang ini kan penulis sudah sering pakai dak yang sama untuk silek yang sama untuk dak, untuk bagian luar. Penulis sudah tahu kira-kira kalau berkendara ala penulis kebut-kebutan
semi irit, semi eco riding gitu ya. Itu berapa kira-kiranya? Udah paham lah wis ancer-ancere wis piro. Nah, karena sudah paham ancer-ancere berapa, penulis ya sengaja kalau pakai silek di dalam gimana hasilnya. Yang pertama penulis rasakan jelas adalah soal performa. Performa turun drastis ya. Motor ini nggak kerasa kayak motor 155 cc lagi. Wis mendekati 110. Ya wis anggapnya 125 lah. Jadi tenaganya ini wis anggapnya kayak Lexi. NMAX tenaga kayak Lexi. Dari sisi top speed terutama ya. Jadi ini tenaga di sampai kecepatan 60 itu saya besar ya. Tapi setelah itu makin lama makin berkurang dan drastis sekali penurunannya ketika kecepatannya mendekati kecepatan 100. Jadi begitu dekat 100 langsung lambat. Ini sekarang motornya sulit sekali ya kalau untuk mencapai, ya normalnya ini 113 tuh waktu silknya dipasang di luar. Ini dipasang di dalam untuk mencapai 103 saja sulit ya. Jadi setelah 95 km per jam itu akselerasi jadi jauh turun drastis. Jadi jauh sekali berkurang ya. Jadi ya itu ya emang kalau dipasang di dalam itu performa akan jauh menurun, apalagi yang penulis pakai adalah yang 1,8 cm yang ukurannya panjang. Makin kecil ukuran pipanya, makin kecil makin besar efeknya. Apalagi pakai panjang, makin besar lagi efeknya. Ini penulis sudah gaspol loh ya, tapi kecepatan tidak banyak meningkat ya. Jadi seakan gak iso metu tenaganya. Dan mesin juga nggak keluar suara khasnya NMAX ya, krok gitu. Jadi nggak ada ya. Jadi betul-betul hilang suara khasnya NMAX ya. Jadi kalau mengikuti video-video penulis sebelumnya, kalau akselerasi gini gitu kan suaranya drop gitu ya. Ini enggak, sama sekali enggak. Tapi harus diakui bahwa konsumsi bahan bakar itu sekarang ini penulis pakai agak ekstrim ya. Gasnya ya, banyak gas, rem. Itu konsumsi bahan bakar termasuk sangat baik ya, dari selama ini penulis pakai yang di bagian dalam. Ini angkanya masih 45,5 ya. Ini penulis nggak reset sama sekali mulai dari tadi pagi ya. Padahal dipakai gas-gasan gini ya, angkanya nggak turun banyak ini. Padahal udah gaspol ini. Tapi angkanya tidak turun banyak. Kalau biasanya pakai yang di luar itu bakal sudah turun banyak angkanya. Kalau pakai gaspolan gitu bakal terasa sekali ya. Jadi kalau angkanya penulis bilang ya, biasanya angkanya adalah 40 ya, minimalnya 40 gitu, atau 39 juga bisa. Tapi kondisi motor penulis yang terakhir ya 40 lah wis. 40 minimalnya. Angka terbaiknya bisa sampai 44, tapi normal terbaiknya adalah 43. Nah ini kayaknya paling buruknya adalah 45 ya.
biasanya 40 jadi 45. Terus terbaiknya 47 atau lebih, 48 juga bisa. Mestinya ya anggap aja 47 lah. Dari 45 47. Kalau pakai saluran intake kecil yang luar, itu angkanya adalah 40 sampai 43. Kalau pakai yang ini di dalam 45 sampai 47. Kita pakai angka terendahnya lah ya. Angkanya 40 banding 45. Berarti artinya tingkat pengiritannya ya 5 banding 40. Kira-kira 12,5 ya. 12,5%. Jadi motor bisa lebih irit 12%, tapi tenaga top speed jadi kayak motor 125 cc yang lemah, jadi kayak Mio, jadi kayak Lexi, tapi konsumsi bahan bakar jadi lebih baik, jadi meningkat 12%. Nah, worth it apa enggak itu? Enak kalau diteruskan apa enggak? Kalau untuk kecepatan rendah gini, akselerasinya masih ya oke sih, masih enak. Cuma kalau sudah di atasnya 60 ya wes. Kalau penulis sendiri sih ya sukanya akselerasi ya, menggunakan pipa di dalam itu wis gak enak belas ya, tarikannya kurang ya, nggak jedut gitu ya. Tapi di sisi lain kalau dari sisi kenyamanan jadi meningkat. Getaran ini jadi jauh lebih minim ya, walau oli nggak berubah. Sekarang ini masih pakai Yamaha Loop XP ya. Pakai Yamaha Loop XP sudah kepakai berapa kilometer? Sudah pakai 156 kilometer. Ini udah termasuk halus ya. Penulis juga tidak merasakan penurunan kemampuan oli. Halusnya juga termasuk dari suara, karena suara ngorok-ngorokannya itu hilang ya. Terus apa mana? Ya itulah ya, secara getaran, secara suara itu jadi jauh meningkat. Jadi secara kenyamanannya meningkat. Penulis juga curiga olinya itu jadi lebih awet ya. Curiga, tapi ya penulis harus bandingkan oli yang sama untuk meyakinkan. Tapi yo embuh lah, rasanya nggak akan coba Yamaha Loop XP lagi. Tapi menarik kalau misalnya pakai pakai yang dalam sileknya, itu bisa bikin olinya lebih awet. Cocok banget ya untuk mereka-mereka yang Gojek, karena kan nggak butuh kecepatan di atas 80. Tapi ya itu tadilah kita lihat dari poin utama. Tenaga berkurang kira-kira wis 30% lah, 40% tenaganya berkurang segitu. Akselerasi 0-100 wis jangan bilang wis gak iso. Aslinya juga 113, jadi nggak bisa, jadi cuma 102. Itu pun ngoyo. Tapi konsumsi bahan bakar jadi jauh lebih irit. Piro angkanya? Oke, pelan-pelan. Biasanya kalau pakai pelan itu angkanya turun. Ini nggak turun ya, 45,2. Padahal lewat polisi tidur banyak tadi. Biasanya kalau habis lewat polisi tidur angkanya turun drastis. Ini enggak, masih 45,2.
Padahal biasanya ya 39, 40 gitu ya. Jadi bener ada peningkatan irit. Nah wis pilih mana, pasang kayak gitu tenaga berkurang banyak tapi bisa irit, atau ditaruh di bagian luar yang nambah tenaga ya, iritnya nggak beda jauh. Ya wis itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.